Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator. Baiklah, saya akan membacakan nama kelompok. Yang pertama ada Silvi Yuliana Dewi, Rafil Arsandi Pananda, Fahri Abu Hasan, dan Muhammad Hanafi. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi membangkitkan ide produk dan ide bisnis. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan materi. Yang pertama, kreativitas. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir setelah kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kemudian dimensi kreativitas. Dimensi kreativitas terbagi atas 4. Yang pertama, pribadi atau person. Yang kedua, produk. Yang ketiga, proses. Yang keempat, pendorong atau press. Kemudian ada beberapa tahapan mengembangkan kreativitas. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Tahap persiapan merupakan tahapan peletakan dasar berupa pengumpulan informasi, data-data, dan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, inkubasi atau incubation. Tahap inkubasi adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam arti bahwa ia tanpa sadar mengerami permasalahan. Kemudian yang ketiga, iluminasi atau illumination. Tahap ini merupakan tahap munculnya insight. Dalam tahap ini muncul bentuk-bentuk cetusan ide atau gagasan, pemecahan masalah, penyelesaian cara kerja, serta jawaban baru. Dan yang terakhir, verifikasi atau verification. Tahap verifikasi adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan secara kritis yang sudah mulai dicocokkan dengan kondisi yang sebenarnya atau nyata. Faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, waktu, dorongan menyendiri, sarana, rangsangan lingkungan, hubungan dengan keluarga, cara mendidik atau didikan, kesempatan memperoleh pengetahuan. Ide bisnis. Pengertian ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, masyarakat. Ide merupakan produk berpikir kreatif yang melibatkan penggunaan indera pendengar, penglihatan, dan perasa. Lanjut, sumber ide bisnis. Berikut ini sumber dari ide bisnis yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, hobi atau minat. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, jaringan dan relasi. Yang keenam, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketujuh, nasihat atau saran. Yang kedelapan, pengalaman dan pekerjaan. Yang kesembilan, penemuan secara tidak sengaja. Dan yang kesepuluh, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Beberapa hal yang dapat mengembangkan bisnis ke arah yang benar. Menentukan pemirsa atau pasar sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk. Jika hal di atas sudah dilakukan, saatnya untuk mendengarkan dan mengamati. Menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri sendiri, tanpa diberitahu oleh orang lain. Hasil tukar pikiran, diskusi dengan teman, atau ingin meniru ide bisnis dari sebuah bisnis. Ide bisnis ditemukan melalui pemikiran yang positif dan kreatif. Ide bisnis datang dari berbagai sumber yang berbeda. Ide bisnis yang bagus biasanya asli mencerminkan kesempatan bisnis yang perlu diraba atau kegiatan baru.
Sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis, ada harusnya gagasan itu diteliti dari berbagai perspektif. Pertama, pikiran calon pelanggan. Pertimbangkan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tetapi juga hal yang mungkin berperan dalam bagaimana produk berada di pasaran. Persaingan dengan produk asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus. Jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita kalah bersaing dengan produk lain yang secara kualitas dan kuantitas lebih baik dan produk kita. Daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide yang nantinya dijadikan pembanding antara ide yang satu dan ide yang lain, agar benar-benar menghasilkan satu ide yang kreatif dan inovatif. Contoh usaha ide bisnis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, cemilan unik. Yang kedua, catering sehat. Yang ketiga, sayuran cepat. Oke, baik. Sekarang masuk di ide produk. Pencarian ide dalam pengembangan produk. Sebuah ide bisa muncul dengan tidak ada urutannya, serta tidak lengkap, akan tetapi bisa juga muncul secara utuh. Misalnya, salah satu dari teman Anda bisa saja mempunyai ide tentang suatu bentuk unik yang akan diciptakan. Ide bentuk tersebut akan menuntut Anda untuk memikirkan teknik apa yang cocok digunakan serta produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Selanjutnya, tahap pengembangan ide produk. Yang pertama, membuat gambar atau sketsa. Bermacam ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Yang kedua, pilih ide terbaik. Setelah Anda menghasilkan bermacam ragam ide serta menggambarkannya dengan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana yang lebih baik, yang paling baik, menyenangkan serta memungkinkan untuk dibuat. Yang ketiga, membuat studi model atau prototyping. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Yang terakhir, perencanaan produk. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dicatat secara jelas dan detail agar pelaksanaan produk dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Baiklah, sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kepada pemateri saya ucapkan banyak terima kasih dan saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir setelah kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas yang ada pada individu yang ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari berbagai alternatif pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara adekuat. Ide usaha atau bisnis adalah respons seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, atau masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Sebuah ide bisa muncul dengan tidak ada urutannya, serta tidak lengkap, akan tetapi bisa juga muncul secara utuh. Misalnya salah satu saja mempunyai ide tentang suatu bentuk unik yang akan diciptakan. Ide bentuk tersebut akan menuntut Anda untuk memikirkan teknik apa yang cocok digunakan serta produk apa yang tepat untuk bentuk
tersebut. Jika salah satu dari teman Anda juga bisa saja menemukan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Baiklah, sekian. Saya ucapkan lagi untuk pemateri, banyak-banyak terima kasih, dan saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.